Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertemu untuk membahas, untuk mengkaji, untuk mengulas daripada kitab-kitab salaf. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Ghaya wa Taqrib bagian kedua atau part kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa juludul maitati, adapun macam-macam kulitnya bangkai, tathuru bisa menjadi suci, bidibagi dengan cara disama, illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing, wal khinziri dan babi, wa ma tawallada dan apapun hewan yang terlahir, minhuma dari keduanya, au min ahadihima atau dari salah satunya, wa azmul maitati dan adapun tulang bangkai, wa sya'ruha dan bulunya, najisun ialah najis, illal adamiyah kecuali manusia ya atau anak Adam. Jadi teman-teman, kulitnya bangkai ini bisa suci dengan cara disamak, tapi tidak teruntuk kulitnya anjing dan babi ataupun yang terlahir daripada keduanya ataupun salah satunya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa yang nama rambutnya juga najis ya, kecuali anak Adam. Wala yajuzu dan tidak boleh isti'malu awanidz zahabi menggunakan beberapa wadah dari emas, wal fiddati dan perak. Wa yajuzu dan boleh isti'malu menggunakan ghairihima selain keduanya, minal awani dari beberapa wadah. Ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh menggunakan wadah daripada emas dan perak. Hukumnya haram ya teman-teman. Jadi kalau pakai wadah itu selain emas dan perak, nah itu boleh itu. Kita lanjut lagi. Wasiwaku, adapun siwak, mustahabun lebih disunahkan fi kulli halin dalam setiap kondisi, illa ba'da zawali kecuali setelah tergelincirnya matahari, lis-shaimi bagi orang-orang yang berpuasa. Wa huwa, adapun siwak, fi salasati mawadi'ah di dalam 3 kondisi. Asaddu lebih kuat, istihbaban kesunahannya, inda taghayyuril fami yaitu ketika berubahnya bau mulut, min azmin dari diam, wa ghairihi atau selainnya, wa indal qiyami dan ketika bangun, minan naumi dari tidur, wa indal qiyami dan ketika berdiri atau ketika hendak ilas sholati untuk sholat. Yang namanya siwak ini sangat dianjurkan di setiap kondisi, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, ini lebih kuat lagi kesunahannya ketika dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah setelah lama tidak bersiwak sehingga bau mulut itu berubah atau menjadi bau. Yang kedua adalah ketika bangun tidur. Yang ketiga adalah ketika kita akan menunaikan sholat. Wa furudul wudu'i, adapun beberapa fardunya wudu, sittatu asya adalah 6 hal. An-niyatu niat, inda ghuslil wajhi ketika membasuh wajah, wa ghuslul wajhi dan membasuh wajah, wa ghuslul yadain dan membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini sampai kedua siku, wa mashu ba'dir ra'si dan mengusap sebagian kepala, wa ghuslur rijlaini dan membasuh kedua kaki, ilal ka'bain hingga kedua mata kaki. Wa tartib dan tertib alama atas sesuatu dzakarnahu yang telah kami sebutkan. Wa sunanuhu, adapun sunah-sunahnya wudu, asyaratu asya'a ada 10 hal. At-tasmiyatu yaitu membaca basmalah, wa ghuslul kaffain dan membasuh kedua telapak tangan, qabla idkhalihima di saat sebelum memasukkan
kedua tangan ya, kedua telapak tangan. Al-ina'ah yaitu terhadap wadah atau tempat. Wal madmadatu dan berkumur, wal istinsaku dan menghirup air, wa mashu jami'ir ra'si dan mengusap seluruh kepala, wa mashul uzunaini dan mengusap kedua telinga, zahirihima yaitu bagian luar, wa batinihima dan bagian dalam, bima'in dengan air, jadidin yang baru, wa tahlilul lihyati dan menyela-nyela jenggot, al-kassati yang tebal, wa tahlilu dan menyela-nyela asabi'il yadain jari-jari kedua tangan, warrijlain dan kedua kaki, wa taqdimul yumna mendahulukan yang kanan, ala yusra atas anggota yang kiri, wat toharatu dan bersuci, salasan seraya 3 kali, salasan 3 kali, wal muwalatu dan berkesinambungan. Jadi fardunya wudhu ini ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah niat ketika hendak membasuh wajah, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh tangan hingga siku-siku, yang keempat adalah mengusap sebagian rambut, yang kelima adalah membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam adalah tertib. Adapun sunnah-sunnahnya wudhu ini ada 10 macam. Yang pertama adalah membaca tamyiz ketika hendak berwudhu, yang kedua adalah membasuh telapak tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah air wudhu, yang ketiga teman-teman adalah menghirup air dan berkumur-kumur, yang keempat adalah membasuh seluruh bagian kepala, yang kelima adalah membasuh telinga luar dan dalam dengan air yang baru, yang keenam adalah menyela-nyela jenggot yang tebal, yang ketujuh adalah menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, yang kedelapan adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, yang kesembilan adalah melakukannya dengan 3 kali 3 kali, yang ke-10 adalah berkesinambungan. Nah, selama ini kita itu salah ya, mungkin dikiranya membasuh telinga itu adalah suatu yang wajib. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, mari kita cukupkan kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bil khusus saya pribadi ya. Dan kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan, ada khilaf, karena saya hanyalah manusia biasa teman-teman ya, yang tak luput dari salah dan dosa. Ad'u ilallah ihdinas siratal mustaqim wa akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wada'an dan see you next time.